Kalau bisa dikatakan inilah hati itu awalnya putih. Kolbi ini awalnya kolbinya awalnya putih. Setiap kali kita melakukan maksiat, masuk hitam. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk. Sampai ini semua tidak ada yang nampak lagi. Karena kita terlalu banyak maksiatnya. Sudah, berzikirlah kita, berbuat baiklah kita. Hilang satu, terasa enggak? Belum terasa. Jadi ada orang kadang-kadang berzikir itu, udah panjang kali aku berzikir, enggak juga terasa apa-apa. Orang banyak dosanya, enggak terasa. Padahal udah berkurang. Sampai dengan sakit. Saking sakitnya, luar biasanya sakitnya yang bersangatan, berkurang dia sakit itu, tak terasa berkurang. Udah berkurang? Enggak, katanya. Kenapa? Karena saking sakitnya. Yang berkurang pun tak terasa berkurang. Kenapa? Karena saking sakitnya. Begitulah kolbi. Saking banyaknya, tebalnya, karatan yang ada dalam hati kita, enggak terasa kalau dia sudah berkurang ketika kita berzikir. Sehingga di sini masuklah setan. Tengoklah, kalau udah capek berzikir, enggak berkurang-kurang. Udah berhenti aja. Makanya berhenti kita berzikir. Enggak ada, percuma aja. Itulah setan itu memusuhi. Zikir enggak apa kali tulisan apa ini? Kolbi. Satu syaratnya istighfar. Tiga, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hitungan ganjil ya. Istighfarnya seperti yang kita ajarkan kemarin. Yang belum tahu harus tahu. Istighfar. Yang kedua, baca Fatihah. Kurang bagus tulisannya. Ketiga, baca Kulhu. Qul huwallahu ahad 3 kali. Yang keempat tawasul. Apa namanya nih? Doa ya. Aku hadiahkan seumpama bacaan Fatihah dan Kulhu kepada pertama Nabi Muhammad dan guruku dan silsilah tarekat. Naksabandi kita buat? Hah? Tarekat Sufiyah. Sufiyah. Silsilah tarekat Sufiyah. Yang kelima, membaca Ilahi anta maksudi waridoka
Waridoka matlubi. Ilahi anta maksudi. Waridoka matlubi. Yang keenam, ini diterjemahkan ya. Ya Tuhanku, engkaulah yang kumaksud dan ridhamulah yang kucari. Yang ketujuh, yang keenam, baru kita memandang hati. Huduril qalbi ya. Memandang qalbi. Baru zikir. Yang ketujuh, zikir. Zikir Allah. Jadi saya jelaskan di sini cara berzikirnya. Di sini kolbi, karena saya hadap sini ya. Kolbi. Ini disebut dengan kolbi. Berzikir kolbi ini kita harus melihat. Di sini ada tetesan lubang. Itu makanya dia tup 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 tup. Letaknya di mana? Di bawah susu kiri 2 jari. 2 jari di bawah susu kiri kita. Itu pasti. Letakannya juga jelas. 2 jari di bawah susu kiri. Jadi di sini ada di sini malaikat, ada di sini setan. Kalau kuat zikirnya, maka dorongan untuk melakukan kebaikan akan lebih. Di sini bertaruh malaikat dengan setan ini bertaruh. Dan di sini pandang di sini tulisan Allah. Pandang dulu di sini, di dalam kolbi ini tulisan Allah. Jadi kalau dibuat syaratnya nanti panjang nih. Tungkalkan lidah ke langit-langit. Nah, lipat ke atas. Jadi pandang hati ini tadi, pandang dia tulisan Allah. Untuk awal kita pandang dia tulisan Allah. Di bawah, letaknya di mana tadi? Di bawah susu kiri. Bayangkan dia bentuknya tulisan Allah di situ. Baru gerakkan tasbihnya. Mana tasbih? Gerakan dia. Berzikir itu begini. Jangan pakai ini. Karena ini uratnya langsung ke kolbi. Ini uratnya ini langsung ke kolbi. Jadi kalau kita berzikir, kalau sudah hidup kolbinya, nggak digerakkan pun ini otomatis bergerak. Nah, bergerak dia. Dihentikan pun dia nggak akan mau. Kalau kita berzikir, nah, bergerak sendiri dia itu. Kalau terus kita gerakkan zikir kolbi. Tapi sekarang belum. Kita dulu yang menggerakkannya dengan cara berzikir begini. Allah, 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 Allah. Allahnya di sini. Ini disebut dengan zikir sir atau zikir qalbi. Yang disebut dengan sir itu tidak bersebut, tapi sebutannya di sini. Allah, Allah. Yang mana yang harus kita ikuti? Kan dia detak. Biasanya kita membayangkan itu tup, 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 tup atau tak, tak. Sekarang enggak. Allah, 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 Allah. Ayatnya wazkurullaha wazkur rabbaka fi nafsika. Ini dalilnya. Banyak orang mengatakan, mana ada dalil zikir Allah, Allah. Dalam Al-Quran sangat banyak. Wazkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu. Fi nafsika. Di dalam dirimu.
Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan, rendahkan hatimu, tundukkan hatimu. Wa khufyatan, dengan rasa takut. Dunal jahr, tanpa ada jahar diucapkan. Dunal jahr, enggak ada berucap, tapi dalam hati. Jadi dengan zikir, gerakan dengan ini. 1 kali di lidah, di sini sudah lebih 10 kali. Jadi makanya zikirnya Allah, Allah. Cepat aja, nggak apa-apa. Pandang kolbinya, tulisannya Allah. Baru gerakan Allah, 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 Allah. Berapa kali satu hari? 10.000. Karena ini awal 10.000 buat. Kalau tak sanggup 5.000. Sebenarnya sebentar. Kalau kita ngopi bisa 1 jam 2 jam. Kalau kita ngobrol bisa 1 jam 2 jam tentang dunia. Tapi kalau kita berhubungan dengan Allah, masa enggak tahan 2 jam? Untuk qalbi 10.000 itu 1 jam. 1 jamnya itu 10.000. Nggak sampai pun. Nah, jadi kalau bisa duduknya tawarruk. Duduk tawarruk terbalik. At-tahiyatul terbalik. Tasyahud. Biar jatuh kepala, mulut ke dalam hati. Jadi kalau kita begini, ini kan terbalik nih. Jadi jatuh ke sini. Memandang qalbi tadi. Dari pikiran dan hati kita. Kalau pakai tahiyatul gini kan, jatuhnya ke kanan. Nah, jadi kalau kita zikir qalbi, jatuhnya ke kiri. Jadi begini. Nah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Istighfarnya 3, 5, 7, 9, 11, 15 sampai 17. Berapa enaknya? Nah, kalau Ustadz berapa kali biasanya? Saya biasa 25 kali. Astaghfirullah. Ingat cara istighfar yang sudah kita kasih. Setelah itu baru baca Fatihah, baca Qul Huwallahkan. Baru baca Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud dan ridhamu lah yang kucari. Tarik nafas, pandang qalbi, tungkalkan lidah ke langit-langit, jalankan zikir. Inilah nanti belajar fokus. Lihat, supaya dalam sholat pun kita selalu ingat Allah. Jadi, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka dalam sholat kita sering tak ingat Allah. Yang kita ingat dunia kita. Sudahlah dunia ini 24 jam. Dari 24 jam itu paling 30 menit kita mengingat Allah. Itu pun tak ingat Allah. Maka kita harus berusaha. Apa usaha kita supaya kita ingat Allah? Dengan cara menetapkan zikir qalbi. Maka zikir qalbi ini disebut dengan zikir isbat. Apa isbat? Zikir tetap, menetapkan hati. Disebut juga dengan zikir sir. Nah, banyak namanya. Di thariqat ini namanya zikir ini, di thariqat. Tapi itu juga. Maka itu hebatnya orang thariqah ini semua sebenarnya sama. Maka kalau thariqat walaupun berbeda namanya, apakah dia thariqah Saman, Khalwatiyah, Syattariyah, Naqsabandi, Qadariyah, Sabaqul Mufarridah, semuanya itu tujuannya sama. Maka tidak ada yang berantem. Tapi kalau fikih berantem. Kunut sesat katanya. Enggak, ini enggak apa, itu berantem. Ini walaupun berbeda tapi sama. Karena tujuan hakikatnya sebenarnya dalam syariat pun, dalam fikih pun tujuannya Allah. Tapi ini kan tujuan pembersihan, kemurnian kita menghadap Tuhan. Nah,
Maka kalau udah bersih, enak yang bertuhan itu. Berzikir itu kepada Allah itu enak. Maka kalau enggak berzikir kita enggak bisa. Likulli syai'in saqala wa saqalatul qalbi dzikrullah. Bagi segala sesuatu itu ada pencuci dan pencuci hati, zikir. Jadi rinsonya hati itu adalah zikir. Nah, maka dirinso. Ini enggak bersih-bersih. Kotoran itu sudah sangat tebal dalam hati. Kalau bisa dikatakan inilah hati itu awalnya putih. Kolbi ini awalnya kolbinya awalnya putih. Setiap kali kita melakukan maksiat, masuk kita. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk. Sampai ini semua tidak ada yang nampak lagi. Karena kita terlalu banyak maksiatnya. Sudah, berzikirlah kita, berbuat baiklah kita. Hilang satu, terasa enggak? Belum terasa. Jadi ada orang kadang-kadang berzikir itu, udah panjang kali aku berzikir, enggak juga terasa apa-apa. Orang banyak dosanya, enggak terasa. Padahal udah berkurang. Sama dengan sakit. Saking sakitnya, luar biasanya sakitnya yang bersangatan, berkurang dia sakit itu, tak terasa berkurang. Udah berkurang? Enggak, katanya. Kenapa? Karena saking sakitnya. Yang berkurang pun tak terasa berkurang. Kenapa? Karena saking sakitnya. Begitulah kolbi. Saking banyaknya, tebalnya, karatan yang ada dalam hati kita, enggak terasa kalau dia sudah berkurang ketika kita berzikir. Sehingga di sini masuklah setan. Tengoklah, kau udah capek berzikir, enggak berkurang-kurang. Udah berhenti aja. Makanya berhenti kita berzikir. Enggak ada, percuma aja. Itulah setan itu memasuki hidup kita. Setan mana itu? Walhan. Setan walhan namanya. Yang menggoda kita untuk. Setan itu ada 9 ditambah 3 ditambah 1 nama-namanya. Turunan daripada iblis. Iblis itu sebutan. Nama iblis itu sebenarnya Ijazil. Ijazil. Mana ini tulisannya? Nama setan itu, nama iblis itu Izazil. Izazil, nama syaitan. Turunan dia ada namanya Zalambur atau Zalitun, ada A'war, ada Dasim. Dasim dan Walhan itu yang menggoda rumah tangga. Nah, A'war itu yang meniupkan nafsu ke dalam diri kita. Kalau laki-laki melihat perempuan, ditiupkannya ke lubang kemaluan kita. Jadi hidup. Maka kita suami istri karena nggak bersetan, kadang-kadang nggak ada kontaknya. Tapi kalau ke orang yang bukan halal, belum pun kontak, menengok saja begini, langsung kontak. Nggak usah bersentuhan, nengok aja, push katanya. Kalau kepada perempuan, ditiupkannya ke pantatnya. Sehingga bangkit nafsunya. Tuh, maka kita laki-laki sering melihat pantatnya. Maka ada kata, pantat menggoda, muka menipu. Namanya gitu dia. Jadi itu setan itu luar biasa. Ada beberapa tugas-tugas setan itu. Jadi itu yang harus kita lihat. Maka untuk mengantisipasi itu semuanya, kita harus berzikir qalbi supaya hati tetap kepada Allah, tidak kepada yang lain-lain. Ini sholat pun hatinya kepada yang lain, tidak jatuh kepada Allah. Maka kita nilai ibadah kita itu sekarang ini sebenarnya belum nampak jelas hasilnya. Insya Allah kalau kita jalankan akan terasa. Kalau masih sakit hati berarti masih kotor. Nah, kalau masih sulit memaafkan masih kotor. Mudah memaafkan, nah itu baru nggak dianggap salah. Karena tadi apa? Kajian kidamnya. Namanya orang berubah, bisa aja berubah jadi jelek, bisa jadi berubah buruk. Kalau dia nggak berubah, berarti dia bukan makhluk. Maka jangan salahkan. Kita terus menyalahkan. Padahal kita juga bagian dari dia. Dia bagian dari kita. Sama-sama makhluk. Yang tak berubah siapa? Tuhan yang bersifat qidam. Maka nggak ada rasa benci kalau kita bertauhid ini. Enak kali hidup itu. Ini belum apa-apa, udah muka kerut aja. Nah, itu belum apa-apa. Nah, kenapa? Karena kita tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan yang kurang jelas di sini? Jadi ini
Ya. Kalau melihat kalbu, melihat bacaan Allah, nanti nggak jadi menghayal, nanti terjadilah istilahnya melihat kayak Allah ibadah bacaan. Enggak. Ini kan mengawali latihan, imtihan. Lama-lama nanti baru keyakinan. Supaya fokus kita kepada mengingat Allah. Karena sifatnya kita manusia ini, apa yang kita lihat itu yang kita ingat. Jadi ini kita buat tulisan Allah supaya fokus kita kepada yang punya nama. Ya jangan langsung ke atas 10, masih di sini kita. Baru kita mengenal nama, maka kita panggil dulu. Allah, Allah, Allah. Kita bayangkan dulu. Jadi kalau maka latihannya dulu teman saya waktu di pondok kami, saya datang ke rumahnya. Kenapa ini? Semua kamar dia itu tulisan Allah. Jadi kemana dia menatap? Diingatnya Allah. Dilihat, mengingatkan dia kepada Allah. Jadi itu. Maka ini ketika kita begini, kalau enggak kita pandang tulisan Allah itu, lahir yang lain. Kunci, jam, handphone. Kan itu yang kita ingat jadinya. Nah, maksud saya itu. Makanya kalau fokus ke situ, latihan Allah, 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 Allah. Nanti kalau udah main kan nggak perlu lagi. Yang perlu langsung kepada apanya? Ingatannya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kita tasbih. Bertasbih kita untuk menghitungnya 1 kali putaran 100. Kalau 10 kali 1000. Berarti kalau 100 kali dapatlah 10.000. Dapat 10.000 udah aman. Saya dulu dengan guru saya Syekh Husain bin Syekh Syihabuddin itu berzikir 10. Setelah saya berzikir 10.000. Assalamualaikum Syekh, ya. Selesai sudah saya berzikir 10. Kenapa rupanya kalau kau selesai berzikir 10.000 mau naik pangkat? Enggak bisa. Zikirmu yang selesai tapi hatimu belum selesai. Jadi ini perlu banyak dikikis hati itu. Kotoran-kotoran itu. Kalau periuk, gosok terus supaya tetap balik dia putih. Karatnya hitamnya sudah banyak. Mungkin kalau dikeluarkan hati kita ini, udah hatinya segini, tebalnya mungkin segini. Nggak bisa dibayangkan bagaimana kotornya hati kita. Karena jarang dibersihkan. Tengok kuali itu, periuk itu kalau jarang dibersihkan. Nggak nampak lagi dia besi apanya itu, aluminiumnya itu. Yang nampak apanya? Karatannya. Apanya? Lapisan demi lapisan karatan itu tadi. Begitulah mungkin bayangan daripada hati kita kalau sudah kotornya luar biasa. Nah, maka Nabi SAW tadi seperti yang saya sebutkan mengatakan setiap sesuatu pasti ada pencuci, dan pencuci hati adalah zikir kepada Allah. Wazkur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Wazkurullaha katsira. Sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak. Allah, 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 Allah. Beda ucapan orang yang berisi dengan tak berisi. Maka kita isi Allah dengan zat, sifat dan perbuatan. Waktu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa akrimna bit taqwa waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma fahimna ala ma 'allamta ilaina khususan bi sifatil qidam برحمتك يا أرحم الراحمين وثبت قلوبنا على ذكرك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين بذكرك يا الله بذكرك يا رحمن يا رحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.